Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nauradia Sofaranti Putri di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada sore hari ini terselenggara acara Milad ke-20 SPBU 54.683.11 Sukoharjo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka peringatan Milad ke-20 SPBU 54.683.11 Sukoharjo, sekaligus memperingati Malam Nuzulul Quran, pengurus SPBU Sukoharjo menggelar acara buka bersama serta berbagi sembako kepada 100 anak yatim dan 600 kaum duafa sebagai wujud kepedulian sosial dalam momentum Ramadan. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi yang dilantunkan oleh Haji Muhammad Rusli SAG. Dalam acara ini, sambutan disampaikan oleh Abdurrahim SPDI selaku Kepala Bidang Tata Usaha, menambah suasana semakin khusyuk dengan pembacaan surat Yasin yang dipimpin oleh Ustadz Haji Karsono Abdul Jalil MHI dan pembacaan tahlil dibawakan Lora Abdul Kudus. Tak hanya itu, sebagai bentuk apresiasi terdapat pemberian penghargaan kepada 3 karyawan SPBU terbaik dan 3 karyawan kantor terbaik untuk motivasi dan semangat kinerja karyawan. Memasuki puncak acara, yaitu tausiah yang disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW menggambarkan 3 periode zaman seperti layaknya 3 orang pekerja. Periode zaman umat Nabi Musa, periode zaman umat Nabi Isa, dan periode zaman umat baginda Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Musa digambarkan seperti seorang pekerja yang bekerja dari pagi sampai siang. Umat Nabi Isa digambarkan sebagai pekerja yang bekerja dari siang sampai sore, dari duhur sampai asar. Dan umat baginda Nabi Muhammad SAW digambarkan seperti pekerja yang bertugas di bagian paruh waktu terakhir, asar sampai maghrib. Masing-masing mendapatkan upah sesuai dengan jamnya. Misalkan per jam dibayar 100.000. Katakanlah yang pagi hari, shift pagi, dari ba'da subuh sampai atau dari jam 7 sampai duhur. Hitung secara mudah 5 jam. Dibayar 5 jam, berarti 500.000. Kemudian yang bekerja di siang hari, duhur sampai asar, katakanlah 3 jam. Dibayar 300.000, sesuai dengan per jamnya 100.000. Sedangkan pekerja yang terakhir, tersisa waktu hanya 2,5 jam, maka dibayarlah 250.000. Tetapi juragan pemilik usaha memberikan bonus. Untuk pekerja yang terakhir diberikan tambahan-tambahan bonus sehingga bisa sama nilainya dengan hasil pekerja yang di awal. Bahkan bisa melampaui. Apalagi yang pekerja kedua. Kemudian ada tuntutan dari pekerja shift pertama dan kedua. Kenapa pekerja yang di shift terakhir itu diberi bayaran sama dengan kami atau lebih dari kami? Kemudian dijawab oleh juragannya, saya memberi bayaran sesuai dengan per jamnya. Kalau per jam 100.000 berarti semestinya 200.000 karena sisa 2,5 jam, 250. Masing-masing sudah saya berikan 500, 300, 250. Apakah saya adil? Semua menjawab, iya, juragan adil. Nah, bonus ini adalah hak saya. Akan diberikan kepada siapa terserah saya. Nah, kalau kemudian saya berikan kepada orang yang bekerja di shift terakhir, itu terserah saya.
bukan dalam hitungan upah. Akhirnya terdiam dua pekerja yang pertama dan kedua itu. Karena memang sudah dibayar sesuai upahnya. Inilah gambaran umat Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kita tersisa waktu sangat singkat. Jika umat yang terdahulu ada usianya sampai 500 tahun. Umat Nabi Musa. Umat Nabi Isa ada yang usianya 300 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad rata-rata 60 hingga 70 tahun, ada yang kurang atau lebih. Tetapi Allah Maha Belas Kasih, Allah Maha Pemurah, ada pembagian bonus amal. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Momentum bulan suci Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk mencari peluang berlipatnya pahala. Meskipun usia umat ini terhitung pendek dibanding umat yang terdahulu, tetapi insya Allah jika kita bersungguh-sungguh, usia amal ibadah kita bisa mengejar ibadahnya umat yang terdahulu. Contoh, amal sunnah di luar Ramadan ketika dilaksanakan di bulan Ramadan senilai dengan amal yang fardu. Kita sholat sunat, ba'diyah, qabliyah di luar Ramadan, hitungannya tetap seperti hitungan pahala sunnah, tidak banyak. Tapi begitu masuk di bulan Ramadan, maka sholat sunnah kita sudah satu level dengan sholat fardu. Yang sholat fardu naik lagi pada level yang berkali lipat hingga 70 kali lipat. Bayangkan, kalau dalam sehari semalam sudah 5 waktu. Kemudian ada informasi bahwa sholat berjamaah 27 derajat. Ini kalau kemudian dilipat gandakan menjadi 70 kali, sudah berapa? Dikali 5. Begitu juga ada informasi, siapa yang sholat sunnah ba'da maghrib, menjelang isya, ma bainal isya'aini, antara maghrib dan isya, menunggu waktu isya, sholat sunnah 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini senilai dengan ibadah 12 tahun. Alhamdulillah. Belum lagi sholat sunat qabliyatul fajri, lebih baik dari dunia dan seisinya. Tinggal dikalkulasi berapa jumlah emas, berapa jumlah perak, berapa jumlah hasil migas, berapa hasil tanaman, semua di total, masih lebih baik sholat 2 rakaat sebelum fajar. Maka orang yang kaya sebenarnya adalah orang yang merutinkan sholat sunat qabliyatul fajar. Kaya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi peluang kesempatan terbaik, Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan, bukan sama. Kalau 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun 4 bulan, berarti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar lebih baik dari orang yang beribadah 83 tahun 4 bulan. Untung-untungan kita bisa beribadah sepanjang 80 tahun lebih. Maka dengan satu malam saja menanti Lailatul Qadar, jika kita mendapatkannya, maka kita sudah beribadah senilai dengan lebih baik 83 tahun 4 bulan. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu juga sedekahnya. Sedekah di bulan Ramadan ini sangat besar sekali. Senilai dengan jumlah anak cucu Nabi Ismail. Berapa dari Nabi Ismail, Sayyidina Adnan, Quraisy, Hashim, semua dzurriyyah Nabi Ismail, setiap raqabah, leher yang dimerdekakan, pahala memerdekakan budak dari keturunan Bani Ismail, itu nilai pahala sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan. Besar sekali. Itulah mengapa baginda Nabi Muhammad SAW ketika di bulan Ramadan jor-joran, habis-habisan
mengeluarkan sedekahnya, beda dengan bersedekah di luar Ramadan. Semoga meskipun usia kita, usia umat Nabi Muhammad yang hanya terbatas 60-70 tahun ini, tetapi kualitasnya bisa menyamai umat-umat yang terdahulu, bahkan bisa melebihi kualitas ibadah umat yang terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami pengurus SPBU 5468311 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo hari ini di Malam Nuzulul Quran bisa mengadakan acara milad ke 20 tahun. Adapun acaranya berisi pembagian sedekah. Di situ sedekahnya ada 600 kaum duafa dan 100 panti asuhan. Alhamdulillah itu kami laksanakan dari ulang tahun pertama sampai ke 20. Harapan kami adalah biar SPBU memberikan keberkahan kepada pesantren, kemudian kepada sesama, dan juga menjadi SPBU yang menjadi contoh bagi SPBU lainnya. Semoga berkah, terima kasih. Acara diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh Dr. Nyai Haja Umi Khoiriyah dan Nyai Haja Juwairiyah Fawaid MPDI PhD. Menjelang buka bersama, terdapat pemotongan tumpeng oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Kemudian dilanjutkan dengan buka bersama untuk seluruh hadirin. S3 TV melaporkan.